Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Anda menonton video ini. Perkenalkan, saya Pak Budi, selaku teman belajar Anda yang akan bersamai kurang lebih 10-15 menit ke depan. Pada video belajar kali ini, saya akan membahas dan membincangkan terkait dengan pajak penghasilan badan atau PPh badan. Di mana dalam sesi kali ini, saya akan membagi video pembelajaran menjadi dua bagian. Di bagian pertama, kita nanti akan membahas tentang konsep dasar dari pajak penghasilan badan itu sendiri atau PPh badan. Yang bagian kedua, kita nanti baru akan membahas terkait dengan tarif perhitungan pajak penghasilan badan. Bagaimana detail dan lengkapnya? Mari kita simak secara seksama. Kita berangkat atau mulai dari memahami definisi atau pengertian dari PPh badan. PPh badan atau pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan dalam 1 tahun masa pajak. Badan usaha yang dimaksudkan di sini adalah badan usaha yang diakui secara regulatif oleh peraturan di suatu negara, atau dalam artian negara yang kita maksudkan di sini adalah negara kita, yaitu Indonesia. Contoh dari badan usaha seperti misalnya ada PT, ada CV, ada firma, koperasi, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Nah, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sering kita sebut sebagai UU PPh, yang dimaksud dengan penghasilan suatu badan atau perusahaan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan atau WPB, baik dari dalam maupun luar negeri dan juga dengan keperluan apapun, baik itu untuk keperluan transaksional atau perdagangan, agenda investasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya kita wajib tahu tentang dasar hukum dari PPh badan, di mana di sini terdapat banyak sekali regulasi yang menjadi rujukan pedoman atau dasar hukum dari PPh badan itu sendiri. Ada banyak sekali, saya sering berfokus pada dua undang-undang, yaitu undang-undang yang lama dan juga undang-undang baru. Undang-undang lama yang saya maksudkan itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu tentang pajak penghasilan, di mana undang-undang ini telah mengalami perbaruan. Dalam versi terbarunya, keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, atau kita sering sebut sebagai Undang-Undang HPP atau UU HPP. Jenis-jenis pajak itu terbagi ke dalam banyak kriteria, tergantung dari jenis pengklasifikasiannya. Ada yang diklasifikasikan berdasarkan subjek pajaknya, ada yang diklasifikasikan berdasarkan objek pajaknya, waktu pengenaannya, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini, kita akan membedah jenis-jenis PPh badan yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan pada sifatnya, jenis PPh badan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada PPh badan yang bersifat final, kemudian yang kedua ada PPh badan yang bersifat tidak final. PPh badan yang bersifat final atau pajak penghasilan badan final adalah pajak penghasilan yang didasarkan pada peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018, di mana dalam peraturan atau dalam PP ini mengisyaratkan bahwa tarif sebesar 0,5% ini diperuntukkan untuk badan atau wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tertentu yang dimaksudkan adalah peredaran bruto dari badan usaha yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahunnya. Jenis yang kedua adalah jenis PPh badan yang bersifat tidak final, di mana PPh badan yang bersifat tidak final ini merujuk kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh pada pasal 17.1a, 17.1b, 17.2b, dan juga 17 pasal 31e. Berikutnya ada subjek pajak dari PPh badan atau subjek pajak badan kita sebut. Subjek pajak badan ini merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak terutangnya ke kas suatu negara, baik dalam periode bulanan maupun periode tahunan di masa pajak. Kita ketahui bersama bahwa subjek pajak dari PPh badan ini terdiri atau terklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri, kemudian yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri merupakan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya seperti ada perusahaan Telkom, perusahaan PT KAI, perusahaan PDAM, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri
Ini merupakan badan yang mungkin tidak didirikan atau berketempat kedudukan di Indonesia. Akan tetapi, subjek pajak luar negeri ini menerima penghasilan atau pendapatan dari pabean negara Indonesia. Contohnya adalah ada perusahaan-perusahaan raksasa teknologi seperti misalnya ada Microsoft, Google, Facebook, atau Meta yang memiliki atau berkantor di negara Indonesia dan memperoleh penghasilan dari negara Indonesia. Objek pajak PPh badan kita definisikan sebagai suatu penghasilan yang berasal dari setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak badan. Penghasilan ini termasuk penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau kegiatan operasional perusahaan, penghasilan yang berasal dari modal investasi, misalnya investasi saham, bunga, dividen, sewa, maupun penghasilan yang berasal dari selain keduanya. Nah, penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, di mana akan meliputi objek pajak atau objek-objek pajak yang berasal dari objek pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, 25, 26, dan pasal 4 ayat 2. Pada bagian kedua dalam video pembelajaran kali ini, kita akan memahami tentang tarif dan juga perhitungan dari PPh badan atau pajak untuk PPh badan. Di mana tarif pajak untuk PPh badan ini akan terklasifikasi atau terbagi menjadi 3 jenis tarif. Yang pertama ada tarif final, yang kedua ada tarif umum, dan yang ketiga ada tarif khusus. Tarif pajak PPh badan yang sifatnya final ini didasarkan pada peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018. Sedangkan untuk tarif umumnya ini berdasarkan pada Undang-Undang HPP atau Undang-Undang PPh. Ada, lebih tepatnya ada pada pasal 17 ayat 1A, 17 ayat 1B, dan juga pasal 31E. Sedangkan untuk tarif khusus ini merujuk pada Undang-Undang PPh atau Undang-Undang HPP, lebih spesifiknya termaktub dalam pasal 17 ayat 2B. Tarif PPh badan final diperuntukkan untuk pelaku UMKM di Indonesia, di mana secara detailnya kita dapat lihat dalam tabel berikut. Dalam peraturan atau bisa kita lihat proyeksinya dalam tabel ini, UMKM di Indonesia sebetulnya diberikan satu privilege atau satu hak istimewa, satu treatment khusus, di mana para pelaku UMKM itu diberikan kebebasan untuk memilih akan memakai tarif final atau menggunakan tarif yang umum. Pelaku UMKM yang diperkenankan atau masih diperkenankan untuk menggunakan tarif PPh badan yang sifatnya final adalah dia atau UMKM yang masih dalam batas jangka waktu diperkenankan atau diperbolehkan untuk memakai tarif final tersebut. Jangka waktu ini dapat kita lihat dalam tabel berikut. Ada 2 jenis klasifikasi UMKM ya. Ada UMKM dengan penghasilan bruto tertentu dan juga UMKM yang telah berstatus sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. UMKM yang dengan penghasilan bruto tertentu itu masih terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang dia UMKM yang dimiliki oleh WPOP atau wajib pajak orang pribadi, dan juga UMKM yang dimiliki atau sudah berbentuk dalam badan. UMKM dengan penghasilan bruto tertentu masih diperkenankan untuk menggunakan tarif final sebesar 0,5 dikalikan dengan penghasilan bruto atau omset jika masih dalam batas jangka waktu, di mana untuk WPOP jangka waktunya maksimal sampai dengan 7 tahun sejak perusahaan itu beroperasi atau didirikan. 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Setelah jangka waktu sudah berakhir, maka UMKM dengan penghasilan bruto tertentu tersebut harus menggunakan tarif umum atau tarif di luar JW atau jangka waktu. Tarif ini merujuk pada tarif progresif pasal Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1A untuk WPOP, sedangkan untuk wajib pajak badannya
bisa merujuk kepada pasal 17 Undang-Undang PPH ayat 1B dengan pertimbangan pasal 31E atau pertimbangan tarif fasilitas pengurangan 50%. Sedangkan yang klasifikasi jenis UKM yang kedua adalah UMKM dengan status PKP atau pengusaha kena pajak, di mana UMKM dengan status PKP ini diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia akan menggunakan tarif final ataupun menggunakan tarif umum. Tabel berikutnya ini merupakan tabel untuk tarif umum PPh Badan, di mana untuk tarif umumnya sendiri terbagi menjadi 3 cara perhitungan. Perhitungan untuk klasifikasi wajib pajak badan atau WPB yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, ada perhitungan untuk wajib pajak badan atau WPB yang memiliki penghasilan bruto di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun. Dan yang ketiga nanti ada perhitungan untuk WPB atau wajib pajak badan yang memiliki omset atau penghasilan bruto lebih dari 50 miliar per tahun. Untuk detail perhitungannya kurang lebih ada seperti di sisi kanan ini. Ada 50%, ada 22%. 50% ini merupakan tarif pengurangan fasilitas yang berasal dari pasal 31E tadi. Sedangkan 22% ini merupakan tarif yang masih berlaku sehingga hari ini untuk WPB yang berasal dari Undang-Undang HPP atau Undang-Undang PPH di pasal 17 1B. Secara lebih detailnya, mari kita simak ilustrasi saya berikut ini. Oke, kita coba untuk ilustrasikan. Misalnya ada perusahaan X katakanlah, atau PT X. PT X ini mempunyai omset atau penghasilan bruto per tahunnya mencapai 30 miliar misalkan. 30 miliar. Kemudian ada informasi tambahan untuk penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya. PKP-nya itu 350 juta, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah PPh badan kerutang dari PT X? Kalau mengacu pada tabel tadi, ini berarti angka atau valuasi penghasilan bruto 30 miliar itu kita nanti memakai perhitungan nomor 2, karena kan di sini nomor 2 4,8 miliar sampai 50 miliar. Jadi nanti kita pakai tarif perhitungan yang ini 50% kali 22% untuk penghasilan yang kena pajak atau PKP yang boleh fasilitas, kemudian baru ditambah 22% dikali PKP yang tidak boleh fasilitas. Perlu diperhatikan teman-teman, kita harus mencari terlebih dahulu PKP yang boleh fasilitas dan PKP yang tidak boleh fasilitas. Atau kita singkat saja sebagai PKP yang boleh fasilitas, kita singkat sebagai PF gitu. PF ini adalah bahasa yang PF. PF adalah PKP yang memperoleh fasilitas. Sedangkan PTF itu adalah PKP yang tidak memperoleh dan tidak memperoleh fasilitas, seperti itu. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, cara untuk mencari PF-nya di sini, bahasa yang memperoleh fasilitas, itu asalnya dari 4,8 miliar. Nanti dibagi dengan omset dari badan. Baru dikalikan dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Nanti cara memperoleh PF itu seperti ini. Sedangkan cara memperoleh PTF atau PKP yang tidak memiliki fasilitas itu nanti asalnya dari PKP dikurangi dengan PF hasil kalkulasi di sini. Jadi nanti di sini hasilnya berapa dikurang menjadi komponen pengurang untuk PKP seperti itu. Nah, mari kita selesaikan perhitungannya. Untuk langkah pertama, kita terlebih dahulu omset atau penghasilan bruto dari suatu perusahaan atau badan. Tadi kan sudah diketahui bahwa nanti kita akan memakai perhitungan yang
tabel nomor 2 ini. Nah, kemudian langkah pertama kita harus nyari PF-nya atau penghasilan omset yang berfasilitas terlebih dahulu. PF-nya cara membuat tadi seperti ini. 4,8 dibagi omset dikali PKB. PF 4,8 miliar ya, dibagi dengan omsetnya 30 miliar ini, kemudian nanti dikali dengan PKB-nya. Jadi nanti PF-nya untuk PTX ketemu, tinggal kita masukkan minus ya, 4,8 dibagi 30 miliar dikali dengan 350 juta, ketemunya dari 56 juta. Kita atur dulu formatnya. Nah, selesai gini. Terus langkah berikutnya kita mencari PTF atau PKP yang tidak memiliki fasilitas. Jadi caranya tinggal PKP atau fasilitas pajak dikurangi dengan PF. PF-nya di sini. Nah, nanti ketemu PTF PTX. Ini berapa? 350 kurangi 56 juta. Ada 294 juta. Sudah ketemu PF sama PTF-nya, baru kita kalikan dengan tarif. Di sini kita tulis saja PF tarif sama PTF tarif. Gitu. Tarifnya pasang dari ini. Ya, PF tarif itu ini 50% kali 22% kali PF ini. Yang PTF ini 22%. Jadi caranya tinggal 50% dikali 22%. 22% dikalikan PF. PF-nya yang yang ini bukan PTF, tapi ini oh ya, berarti ini 50% dikali 22% dikali PF. PF PTX kan ketemu 56 juta. Kemudian ini kita samakan aja. Kemudian untuk nyari PTF persentasenya, ini tadi 22% kali PTF. Tinggal 22% dikali PTF. PTF kita ini 294 juta. Ini, ketemu ini, tinggal ditambahkan. Ditambahin. Jadi 6 juta sekian ditambah 6 juta sekian tambah 64 juta sekian ditambah 6 juta, nanti ketemunya 70 juta 840 ribu rupiah. Nah, ini apa? Ini ketemu yang namanya pajak terutang, pajak PPh terutang, atau gini aja, PPh terutang, PPh terutang PTX, PPh terutang PTX sebesar 70 juta 850 ribu. Nah, ini cara untuk kita menemukan menjawab PPh dan terutang PTX tadi. Jadi ketemunya 70 juta sekian. Seperti itu. Baik, sudah kita pada penghujung akhir video pembelajaran ini, di mana kita tadi telah belajar banyak hal. Di bagian pertama, kita tadi telah belajar tentang konsep dasar dari PPh badan yang meliputi definisi dari PPh badan itu sendiri. Kemudian kita tadi telah belajar tentang dasar hukum dari PPh badan, jenis-jenis PPh badan, subjek hingga objek dari PPh badan. Sedangkan untuk bagian kedua dalam video pelajaran ini, kita tadi telah belajar atau mengetahui, memahami tentang tarif dan juga perhitungan dari PPh badan. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman Anda pasca menyaksikan video pembelajaran kali ini, Anda bisa mengasah kemampuan dengan cara mengerjakan soal latihan berikut. Silakan bisa di pause video bagian ini atau bisa juga dengan cara men-screenshotnya. Silakan dikerjakan soal latihannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai bertemu di video-video saya berikutnya.